違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, di video ini kita akan membahas novel Shinkan no Mi, volume 10 chapter 152-153. Buat yang baru gabung agar nggak bingung sama ceritanya, silahkan cek video sebelumnya di channel ini, dan jangan lupa untuk memberi dukungan dan subscribe-nya, agar gua lebih semangat bikin videonya. Tanpa lama-lama, kita akan langsung gas ke ceritanya. Dan di sini, setelah Seiichi mengalahkan Destra, pengumuman terus berlaju di otaknya, levelmu naik semakin tinggi makin meninggi dan jauh lebih tinggi lagi. Bahkan di sini Seiichi sendiri bingung dibuatnya, ini karena Seiichi ngerasa nggak ngelakuin apapun, apalagi ngalahin Destra. Sementara itu, Saria berkata karena telah naik level, tapi Saria penuh pertanyaan, di dalam catatan yang ada di levelnya. Lalu di sini Seiichi tampak senang, ngelihat kalau level semua haremnya telah meningkat. Dan ketika Saria bertanya kepada Helen tentang levelnya, bertanya apakah levelmu hanya naik 1. Helen melihat statusnya, dan berkali-kali mengusap matanya, mengatakan kalau levelnya 609. Sementara itu di sisi Kang Mas Seiichi Adipurwojoyo Maningkusumat bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah mengalahkan Destra? Tapi melepas semua pertanyaan di otaknya, Seiichi merasa senang, karena dengan ini level Helen juga sudah ikut meningkat. Tapi di sini Seiichi benar-benar nggak nyangka, kalau level Helen akan meningkat sepesat itu. Dengan ini Helen beranggapan kalau dengan terus ikut Seiichi, dia bisa tambah kuat dan hilang dari akal sehat. Dan Helen tiba-tiba pingsan setelah melihat statusnya, nah jadi karena Helen pingsan Seiichi nyoba mau ngelihat statusnya, dan ya tentu gua mikir goblok bego Ahoechi binti ngeselin gak mikir status dah pergi masih ngotot mau ngecek pula. Tiba-tiba Helen terbangun setelah mendengar status Seiichi udah pergi, dan Seiichi nyoba menjelaskan, kalau semua ini di luar pemahamannya. Di saat Seiichi beranggapan kalau dirinya nggak bisa lihat statusnya, di saat itu pula ada suara terdengar, apa kamu ingin melihat statusmu? Nah ternyata di sini Seiichi dan suara itu, sudah bisa saling berkomunikasi. Ketika Seiichi juga mengatakan bahwa ingin melihat skillnya, suara itu menyuruh Seiichi untuk menunggu sebentar. Sedangkan di sisi Helen dan Altria, langsung mengarahkan pandangannya kepada Seiichi, dan bertanya kepada siapa dia berbicara. Ketika Seiichi menjawab kalau dia sedang berbicara dengan penyiar otak, lagi-lagi Helen dan Al berekspresi, kalau palingan itu hanya kegilaannya saja. Dan gak lama kemudian, status skill Seiichi sudah ditampilkan, dan skill barunya bernama, All is Different, All is Fine. Seiichi terlihat kesal dengan nama skillnya, dan ketika Seiichi bertanya-tanya efek khususnya, suara yang mirip Ciel mengatakan. Efek khususnya bisa memperoleh semua jenis teknik dan sistem skill baru, seperti skill unik dari setiap ras dan individu tertentu. Keterampilan khususnya berdasarkan gen, keterampilan yang ditemukan sebagai hasil mutasi, dan keterampilan unik yang terukir dalam jiwa. Jangkauannya tidak terbatas, bisa sampai planet lain, dunia, dimensi, bahkan para dewa. Dan dengan penjelasan ini, Seiichi berpikir bahwa tubuhnya kini benar-benar kehilangan batasannya, tapi ya sudahlah, seperti nama skillnya, All is Different and All is Fine, semua akan baik-baik saja. Mengesampingkan semua itu, Altria memandang Destra, dan berkata kalau harus melakukan sesuatu dengan orang ini. Lalu Seiichi mengatakan agar menyerahkannya kepada Ranze, karena Ranze adalah seorang raja, pasti dia akan butuh informasi mengenai agama Dewa Iblis. Meski begitu, karena Altria takut Destra melakukan hal buruk di kerajaan, jadi Altria berniat melucuti semua senjata Destra. Dan di sini Seiichi mengambil alih peran melucuti senjata Destra, karena ngelihat Destra dengan tangan kosong, Seiichi berpikir kalau senjatanya disimpan dalam item box-nya. Dan ketika Seiichi berpikiran nggak bisa ngecek item box Destra, tiba-tiba suara evolusi terdengar diaktifkan. Skill yang bisa membuat Seiichi mengobok-obok item box orang lain. Ketika Seiichi berpikiran gimana cara aktifinnya, tiba-tiba daftar item box Destra muncul di depan Seiichi.
Dan ketika Seiichi menekan Flame Knife pada daftar, pedang dengan bilah merah muncul dari ruang hampa. Bahkan di sini Seiichi merasa kagum kepada Destra, meski sendirian menyusuri dungeon, dia bisa mendapat banyak item langka. Lalu karena merasa sebuah senjata cocok untuk Helen, jadi Seiichi memberikan sepasang pedang kepada Helen, Wind Blade Fujin dan Lightning Blade Raijin. Wind Blade Fujin adalah sebuah pedang berbilah hijau, meningkatkan kecepatan pemiliknya, dan bisa melemahkan sihir lawan. Sedangkan Lightning Blade Raijin adalah pedang berbilah kuning, efeknya melumpuhkan target yang terkena serangan, masing-masing terbungkus oleh petir dan angin. Semua senjata itu adalah dari type mitologi, dan karena bentuknya yang indah Helen ingin menerimanya, tapi sedikit ragu. Lalu Seiichi melakukan skill penilaian, dan mendapati kalau senjata ini akan jarang ditemui, jika ada yang memakai senjata ini, sudah jelas dia akan menjadi sangat kuat. Dengan sedikit bujukan dari Al dan Saria, akhirnya Helen mau mengambil senjata itu. Seiichi berpikir beruntung bisa mengalahkan Destra, sebelum dia menggunakan senjatanya, karena Seiichi lihat efek luka akibat senjata itu nggak bisa ditutup. Tapi ya tetap aja gua inget Seiichi yang lawan prajurit Kaiser, pedang mereka goyang-goyang nggak mau nyentuh Seiichi. Seiichi melanjutkan untuk memeriksa Destra lagi. Tapi di sini Seiichi menemukan sebuah kristal, dan ini bukan dari item box-nya, tapi melainkan dari saku Destra. Seiichi berpikir pernah melihat kristal ini sebelumnya, jadi di sini gua dan Seiichi terus nyoba inget-inget, di mana pernah ngelihat kristal itu. Dan tiba-tiba, Saria bertanya kepada Seiichi, lalu Seiichi membalik badan berniat untuk menunjukkan kristalnya. Tapi kristal itu lepas dari genggaman Seiichi dan terus menjauh. Memang Seiichi memiliki gelar seperti monster, tapi badannya nggak atletis. Semakin Seiichi berpikir untuk nangkep kristalnya, semakin jauh kristal itu dari genggaman Seiichi, dan kristal itu pun terjatuh. Dan ketika kristal itu terjatuh, kristal itu mengeluarkan asap yang membungkus seluruh tubuh Seiichi. Ketika Altria, Saria, dan Helen berteriak untuk Seiichi, tiba-tiba Seiichi udah menghilang. Dan ketika Seiichi membuka matanya, Seiichi berada di dalam hutan yang terlihat aneh. Seiichi terus menyusuri hutan sambil meneriakkan nama Helen, Altria, dan juga Saria. Dan kemudian Seiichi teringat oleh efek khusus yang dimiliki kalung Saria, lalu Seiichi mencoba berkomunikasi antar pikiran dengan Saria, dan itu berhasil. Karena ngerasa Saria sedang khawatir, Seiichi minta maaf ke Saria karena selalu membuatnya khawatir, dan Seiichi juga mengatakan kalau dirinya sedang berada di dalam hutan yang lebat. Altria menyuruh Seiichi cepat kembali, karena mereka akan segera menyerahkan Destra kepada Ranze. Lalu Altria dan Saria mengingatkan Seiichi untuk kembali dengan sihir transisi atau teleportasinya, dan Seiichi mencoba mengaktifkan sihirnya. Dan tiba-tiba, Seiichi terkejut dengan apa yang terjadi. Ketika Saria bertanya ada apa, Seiichi jawab kalau sihirnya nggak bisa diaktifin. Seiichi berpikir, mungkin hutan inilah yang jadi penyebabnya. Ketika Seiichi dalam kebingungan, suara itu kembali bergema di telinga Seiichi. Tuan Seiichi, sepertinya tempat ini meniadakan unsur sihir. Lalu Seiichi bertanya, apakah skill evolusi tidak bisa aktif dan digunakan seperti biasanya? Dan suara menjawab kalau memang sihir tidak akan bisa diaktifkan, bukan karena dari individu, tapi hutan inilah yang mengacaukan aliran sihir itu sendiri. Asli dari sini makin kelihatan mirip Ciel, ngomong-ngomong gimana kabar Rimuru saat ini, gua rindu. Kembali Seiichi mengatakan kepada Saria kalau sihirnya nggak bisa aktif, dan Seiichi mengatakan akan menghubungi kembali, setelah ia menemukan tempat yang bisa menggunakan sihir. Lalu Seiichi berniat bangkit dari masalahnya, mengambil sebuah ranting, gua pikir mau buat apa, ternyata dijatuhin lagi, dan jalan menuju arah yang ditunjuk jatuhnya ranting. Scene berpindah di sisi Altria. Altria berkata, kenapa Seiichi selalu mendapat masalah? Mengingat Seiichi yang nggak bisa gunain sihirnya, Altria berpikiran, apakah ini karena kutukan? Altria berpikiran kalau kutukan masih melekat pada dirinya. Tapi Saria menghibur Altria, mengatakan kalau itu semua tidak benar, meski kutukan itu masih ada, Seiichi nggak bakal ninggalin Altria. Akhirnya Altria kembali mendapatkan ketenangannya. Lalu Saria mengingat sesuatu, kristal yang dijatuhkan penyihir saat Seiichi sedang bertarung dengan para prajurit di sekolah, terlihat mirip dengan kristal Destra. Lalu Altria mengatakan, kalau sebelumnya prajurit berpindah tempat setelah kristal itu hancur, jadi mungkin saat ini Seiichi berada di tempat yang akan dikunjungi Destra selanjutnya.
Lalu ketika Altria dan Saria berpikir untuk segera menyerahkan Destra, tiba-tiba Helen terdiam, dan mengingat tempat di mana sihir tidak bisa digunakan. Ketika Saria dan Altria bertanya ada apa, Helen menjawab kalau bukan apa-apa, mungkin itu hanya pikiranku saja yang sedang buruk. Dan Altria mengatakan, ya sudahlah, yang lebih penting saat ini, kita harus membawa Destra di tempat Ranze, dan mereka pun pergi, dan ceritanya bersambung. Nah, jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya. Jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょう。